Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 angkatan 38, materi analisis isu global pandemi COVID-19. Bersama rekan saya pribadi Khaidir SPD. Perkenalkan, nama saya Nia Daniati SPD SD. Perkenalkan, nama saya Herma Lisa SE. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan memaparkan mengenai analisis isu global pandemi COVID-19. Hal-hal yang akan kami paparkan adalah 1. Identifikasi masalah 2. Metode Ventalik 3. Metode USG 4. Analisis Fishbone dan yang kelima, SWOT. Identifikasi masalah terdiri dari 3. 1. Polemik vaksin COVID-19 2. Penerapan PPKM terhadap ekonomi 3. Kurangnya kesadaran terhadap protokol kesehatan. Metode Pentalik. Metode Pentalik terdiri atas nomor, isu pandemi COVID-19, government, akademik, bisnis, community, media. Yang pertama, polemik pandemi COVID-19. Dari segi government, kurangnya komunikasi antar pejabat negeri dengan masyarakat dalam bentuk sosialisasi dan penyuluhan. Dari segi akademik, masih ada perbedaan dan perdebatan ilmuwan dan pihak kesehatan mengenai penting bahaya vaksin bagi manusia. Dari segi bisnis, kurangnya bantuan dari pihak swasta dalam penyebaran dan proses vaksinisasi. Community, masih ada keraguan akan penting atau bahayanya vaksin serta halal atau haramnya vaksin bagi kaum muslim. Dan dari media, penyebaran berita dari berbagai sumber akibat kebebasan berpendapat dan tanpa adanya filter dari penerima pesan. Yang kedua, penerapan PPKM terhadap ekonomi. Dari segi government, kurangnya kesiapan pemerintah melakukan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Dari segi akademik, belum ditemukannya solusi bagi rakyat kecil yang tidak memiliki penghasilan tetap. Dari segi bisnis, pekerja berpenghasilan tetap semakin sejahtera, pembisnis swasta semakin merosot. Community, pola pikir masyarakat terhadap ekonomi dan pengambilan keuntungan oleh pihak tertentu. Dan dari segi media, maraknya video makar yang menyulut emosi warga awam. Dilanjutkan dengan isu pandemi COVID-19 yang ketiga, yakni kurangnya kesadaran akan protokol kesehatan. Dari pihak government, pengadaan alat protokol kesehatan dan obat-obatan yang terbatas di setiap daerah. Banyak di antara masyarakat yang ingin melakukan vaksinasi, namun jumlah vaksin yang terbatas sehingga masyarakat tidak mendapatkan vaksinasi. Dan pihak akademik, kurangnya tenaga kesehatan baik dalam pengobatan dan penyuluhan protokol kesehatan. Dan pihak bisnis, maraknya penjualan atribut protokol kesehatan yang di luar SNI. Seperti masker yang dibuat oleh masyarakat biasa dan diperjualbelikan di pasar-pasar. Dari pihak community, ketidakpeduliannya masyarakat terhadap wabah akibat ekonomi yang merosot. Wabah COVID-19 ini tidak membuat masyarakat ketakutan berada di luar rumah karena kebutuhan ekonomi yang terdesak. Terakhir, dari pihak media, kurangnya imun akibat penyiaran informasi kematian tiap-tiap daerah. Dari 3 indikator isu masalah tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan metode USG, yakni urgensi, seriousness, dan growth. Dengan kriteria penilaian, angka 1 artinya sangat tidak mendesak, 2 tidak mendesak, 3 cukup mendesak, 4 mendesak, dan 5 sangat mendesak. Isu yang pertama yakni polemik vaksin COVID-19, kriteria U4, S3, G4, prioritas 12.
Isu kedua, penerapan PPKM terhadap kesulitan ekonomi. Kriteria U5, S4, G5, prioritas 14. Isu ketiga, kurang kesadaran terhadap protokol kesehatan. Kriteria U5, S4, G4, prioritas 13. Masalah prioritas. Berdasarkan dari tabel metode USG menyimpulkan bahwa penerapan PPKM terhadap kesulitan ekonomi merupakan suatu prioritas utama yang harus dikaji dan dicari alternatif penyelesaiannya. Berikut kami sajikan Fishbone, yaitu tentang sebab akibat dari masalah yang dianalisis tentang penerapan PPKM terhadap kesulitan ekonomi masyarakat. Yang pertama dari segi hukum, yakni kebijakan terhadap pembatasan masyarakat. Yang kedua tentang ekonomi, yakni kesulitan dalam peranan produsen, distributor, dan konsumen bagi masyarakat. Yang ketiga yaitu dari segi lingkungan, di mana tempat yang tidak strategis dan pembatasan pengoperasian. Yang keempat, manusianya, yakni kurangnya inovasi baru dalam kegiatan berekonomi. Masalah menggunakan SWOT, yaitu strength, weakness, opportunity, dan threat. Di mana strength terdiri dari kebijakan pemerintah dalam pemberlakuan PPKM, harapan masyarakat untuk hidup normal kembali. Kelemahan, ketidaksiapan masyarakat untuk berubah atau alih profesi. Keahlian di bidang teknologi tidak merata bagi pelaku ekonomi, dan rendahnya usaha pemutusan rantai penularan infeksi virus. Opportunities berupa bantuan material dari pemerintah, pemberlakuan aktivitas masyarakat secara berkala dan inovasi secara online, dan batas-batas tertentu untuk pelaksanaan pengoperasian kegiatan ekonomi. Dampaknya yaitu pembentukan new normal. Kemudian meningkatnya angka pengangguran, PHK, kemiskinan, dan kelaparan jika tidak segera diatasi. Adapun alternatif penyelesaian yang sudah kami analisa yaitu pemberlakuan PPKM secara overpower tanpa adanya perpanjangan. Dengan pemberlakuan secara overpower, maka hasilnya juga akan maksimal. Tahap penyelesaian yang pertama yaitu membatasi pergerakan dan perpindahan masyarakat dengan kesepakatan waktu yang konstan, baik dari sistem otonomi daerah maupun dari bangsa asing. Yang kedua, pemberian bantuan berupa bahan pangan sesuai jangka waktu yang ditetapkan selama PPKM. Yang ketiga, mengadakan agenda isolasi mandiri serentak se-Indonesia selama PPKM berlangsung. Hasil yang diharapkan, putusnya rantai penyebaran dan kembalinya perekonomian dengan adanya pemberlakuan PPKM secara maksimal. Dan para pihak yang terlibat yaitu pemerintah dan semua kalangan masyarakat. Demikianlah pemaparan materi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.